Terus si bapaknya tuh udah agak sepuh gitu nanya kan, "Bade ke mana Neng? Mau ke mana teh?" gitu kan. Ini Pak mau ke Lembah Tengkorak. Cuma berdua katanya. Ya berdua. Aduh nah. Kade atuh katanya. Hati-hati atuh. Padahal itu masih posisi si bapaknya tuh masih jauh banget ke area Lembah Tengkorak. Kasarnya kalau dia ada orang sana kayaknya nggak mungkin deh Bang. Jadi dia orang luar gitu yang kita tangkap. Taunya intinya kita udah nemuin jalur Bang. Nah itu udah nggak ada siapa-siapa. Karena posisinya itu udah maghrib. Aku tuh udah ngerasa nggak enak, kayak pernah nggak sih ada ngerasa kayak diliatin, kayak ada yang ngeliatin gitu tapi nggak ada siapa-siapa. Nah udah gitu kita lagi beres-beres, awalnya harum bunga. Awal itu kita berdoa dulu. Pas berdoa bau bangke. Hah? Tiba-tiba yang tadinya bau harum tiba-tiba bau bangke. Nah itu sepanjang jalan tuh kita masih nyium bau bangke Bang. Masih nyium bau bangke. Jadi kayak ngikutin gitu loh Bang si baunya teh. Nah pas kita break istirahat itu temen aku teriak, aku pas ngeliat Bang, tahu nggak? Aku ngeliat ceweknya tuh kayak ngintip gitu Bang. Halo Sobat OTM, balik lagi bersama gue Nardi di obrolan tengah malam. Semakin malam, makin seram. Di episode season 1 ini, gue akan selalu menghadirkan beberapa narasumber yang memiliki cerita, pengalaman yang benar-benar luar biasa. Dan kenapa gue mau ngangkat sebuah kisah ini? Karena kisah ini nih cukup menyeramkan. Soalnya sampai sekarang narasumber gue nih masih diikutin oleh sosok penunggu yang ya sempat singgahi. Dan kali ini udah kedatangan narasumbernya, langsung aja kita sapa narasumbernya pada malam kali. Selamat malam Kak Rizka. Nih Kak apa teh nih? Teh aja deh. Teh aja nih, soalnya kan ya? iya, soalnya kita lagi ada di Bandung, rata-rata itu kalau untuk cewek itu teh ya, bukan kopi. Bukan. Oh, bukan. Teh Ya, oke. Oke, Rizka, pada malam kali ini akan menceritakan sebuah pengalaman ya, waktu menuju ke Lembah Tengkorak. Betul. Bersama temen lu nih. Iya, berdua. Berdua doang? Berdua dan dua-duanya perempuan. Oke. Posisinya tektok tapi ya nggak ngecam. Nah, kesalahan lu apa sih? Maksudnya bisa sefatal ini gitu? Kesalahannya sebenarnya cuma satu. Kita menghiraukan tanda-tanda yang udah ada. Karena sebenarnya kalau kita notice saja dari itu, kita tidak memutuskan untuk lanjut, nggak akan terjadi ya. Kalau lu mengikuti suatu peringatan itu ya mungkin. Dan peringatannya itu bukan cuma satu atau dua, lebih malah. Dan itu selama perjalanan. Oke, mungkin ditahan dulu nih. Rizka dan teman-teman semua mungkin penasaran sama cerita kalian itu seperti apa. Kalian bisa tonton video ini sampai habis, gue jamin cerita ini nih bener-bener buat merinding. Dan buat kalian juga nih yang ingin menjadi narasumber, kalian bisa langsung WhatsApp ke nomor yang ada di bawah sini. Jangan lupa kunjungi media sosial kita. Nanti semuanya gue taruh di deskripsi. Kak Rizka, sudah siap? Siap. Obrolan tengah malam, kita mulai. Oke, jadi awalnya itu kejadian ini tuh sebenarnya masih baru-baru Bang. Jadi pas awal Januari, tapi bukan pas tahun baru banget. Jadi awal-awal bulan Januari kejadiannya. Berarti 2025? Iya, 2025. Jadi masih kemarin-kemarin. Nah, efeknya juga sampai sekarang masih kerasa sebenarnya. Sampai saat ini? Sampai sekarang. Sebenarnya kita niatnya itu mau pas malam tahun baru, jadi biar pas tahun baru gitu kan. Ke salah satu gunung. Cuman gagal nih rencananya karena ada satu hal lainnya. Akhirnya setelah beberapa hari aku ngajak lagi, yuk ke teman aku ini, tektok aja lah nggak usah camping kata aku, pengen liburan nih. Karena kebetulan waktu itu tuh
posisinya aku tuh lagi ada problem gitulah, masalah ya biasa lah ya, lagi mumet-mumetnya, jadi pengen ke alam gitu. Akhirnya yuk gas, tapi aku gasnya itu nggak ngajak yang lain lagi, jadi kita cuma berdua dan perempuan sama perempuan. Nah aku sama sahabat aku itu akhirnya chatan tuh, hamin berapa hari lah, kalau nggak salah hari Selasa kita chatan gitu. Ya udah kita weekend aja, ya udah mumpung lagi libur juga, karena ke lokasinya itu cukup agak lumayan serem kalau misalnya weekday, kalau aku pribadi ya, meskipun nggak ada apa-apa mungkin. Akhirnya ya udah kita janjiannya hari Sabtu aja, ya udah tektok ya, tektok, oke. Akhirnya udah nggak chatan lagi. Malam Sabtunya, hari Jumatnya gimana, jadi nggak? Ayo gas, kata aku. Ya udah ayo. Akhirnya udah aja. Nah teman aku ini rumahnya dari Soreang bang. Nah aku posisinya waktu itu lagi nggak di kosan, jadi aku lagi di rumah di Cibadoy, itu di rumah yang dekat, jadi dia nyamper aku gitu. Akhirnya dia nyamper lah pagi-paginya. Kita berangkat tuh dari sekitar jam 5-an. Dari Cibadoy? Enggak, dari Soreang ke aku. Nah aku nggak lihat jam, pokoknya dia nyampe jam berapa, dia nyamper ke rumah. Ayo gas aja biasa. Terus aku waktu itu cuman bawa daypack 1. Jadi kita berdua, daypacknya tuh berdua gitu. Akhirnya udah aja kita berangkat dari Cibaduyut ke arah Lembang. Nah kita stop dulu tuh di daerah alun-alun Lembang buat makan sarapan, karena kita belum sarapan. Sarapan dulu. Ya pokoknya kita di sini nih aja setelan santai bang, jadi nggak ada setelan kayak pengen buru-buru atau nyampe lokasi pun sebenarnya enggak gitu. Yang penting kita nikmatin aja. Jadi kita setelan santai aja bang, makan. Terus kayak udah jalan lagi, ada nemu tukang jajanan, kita jajan lagi. Tapi kita tuh nggak ngelihat waktu bang, karena sesantai itu. Ya udah, karena teman aku tuh tipikal yang gas-gas aja lah kemana aja. Nah sebelumnya aku pernah kesini tuh ke Lembah Tengkorak ini tuh, aku pernah tuh dulu ke jalur yang ke Sumedang. Jadi jalur Sumedang dulu tuh. Dan itu sama teman-teman aku, ada cowoknya juga, ada cewek cowok. Kalau sekarang pure cuma berdua. Dan ini pun aku sebenarnya berarti kehitungnya belum pernah jalur sini gitu. Jadi masih baru jalur sini tuh. Akhirnya aku jalur Maribaya. Iya, jadi dari Lembang tuh kan kalau ke Lembang ke kiri, nanti kita ke lurus aja pas bundaran itu. Hanya ke sana aja. Terus kita setelan santai aja bang, nggak kayak biasanya. Nah pas ada satu momen kita tuh jajan gitu kan. Ada bapak-bapak nanya, si bapak-bapaknya tuh penjual cilor. Orang Bandung pasti tahu cilor. Terus si bapaknya tuh udah agak sepuh gitu, nanya kan, "Bade ke mana neng? Mau ke mana teh?" gitu kan. "Ini pak mau ke Lembah Tengkorak." "Cuma berdua?" katanya. "Ya berdua." "Aduh nah, kade atuh," katanya. "Hati-hati atuh." Padahal itu masih posisi si bapaknya tuh masih jauh banget ke area Lembah Tengkorak. Kasarnya kalau dia ada orang sana kayaknya nggak mungkin deh bang. Jadi dia orang luar gitu yang kita tangkap. Oh iya. Nah kita masih biasa aja, nggak ada mungkin udah sepuh atau karena kita berdua posisinya, jadi harus lebih hati-hati. Jalan lagi kita kan itu lumayan jauh ya bang ya. Nah pas ada satu momen itu pas dari jalan itu belok ke kiri itu udah masuk wilayah Maribaya. Nah kebetulan jalan situ sepi bang, sepi. Motor teman aku tuh tiba-tiba mogok. Nah kita cek ban itu aman. Terus kayak bensin itu pasti aman, karena sebelumnya dia udah pasti prepare. Itu masih kayak full gitu. Apanya gitu, cuman dia udah emang udah lama nggak pernah ke bengkel. Yang biasa ya namanya perempuan ya, jadi nggak tahu. Aku juga nggak tahu seputar motor kayak gimana gitu. Terus nggak ada orang gitu, ya udah. Padahal itu posisinya weekend, tapi kayak sepi. Harusnya rame kan? Harusnya rame, ya udah. Kita ngedorong tuh, lumayan jauh itu ngedorong, sejam lebih mungkin. Nah salahnya kita harusnya ke bawah. Kita malah ke atas. Ya otomatis kan bakal susah ya. Iya. Cuman untungnya nemu bengkel, biasalah bengkel rumah gitu. Nah pas dicek si abangnya tuh kayak apa kenapa gitu ya. Terus coba neng minjem kuncinya kayak gini. Terus pusing, kayak si abangnya tuh kayak masih nyari kayak kenapa nih, gejala apa nih, gara-gara apa. Manggil temannya, coba saya ini nauna. Nah saya Iran tuh bisa, ya akhirnya enggak. Coba salah disela juga nggak nyala kan. Masa sih nggak bisa, sampai manggil lagi temannya satu lagi. Jadi di situ tuh ada kayak yang ininya tuh 3 orang gitu. Nah bapak-bapak lah yang kelarnya apa nggak nyala. Oh intinya ini udah
Pas sama bapaknya tiba-tiba nyala. Di sela apa di Udah cuma gitu digas doang. Nah ini nyala katanya. Padahal pas di selah pun gak nembak bang. Jadi kayak gak nembak cus kayak gitu loh. Jadi lah tadi mah enggak katanya. Kita juga makin aneh. Terus kayak pas mau bayar, nah teh ini mah gak tahu ya apanya, tapi dah ini kayaknya udah aman, sok aja katanya. Terus berapa tuh bang? Sok aja wes seininya. Akhirnya kita cuma ngasih 20 ya karena gak diapa-apain motor kita. Oh berarti si abang bengkel ini juga bingung? Iya, orang sampai dia manggil 2 orang kan. Iya. Nah bisa itu sama bapak-bapaknya itu loh. Baru bisa ya. Dan sama bapaknya itu nggak diselang, nggak diapa, cuma biasa aja. Iya, dinyalain gitu. Biasa gitu. Akhirnya, itu kita kan udah makin siangan ya bang ya. Dari akhirnya ya udahlah. Terus kita tuh ya udah, ya ping gas aja. Maju lagi itu kan. Nah terus kayak salahnya, nah kejadiannya ada yang bikin kejadian ini jadi fatal. Jadi malamnya itu aku lupa ngecas handphone. Oke. Nah kondisi handphone aku tuh waktu itu cuma 2%. Ya, kenapa aku pas berangkat, sebenarnya aku berangkat udah aduh belum dicas, ya udahlah nggak apa-apa, karena aku mikirnya udah ada teman aku ini. Nah ternyata teman aku juga lupa ngecas bang. Itu di bawah 10% juga sama baterai handphone. Otomatis ini kalau dinyalain atau dibuat maps takutnya nanti ada apa-apa atau ini. Ya udah kita nanya-nanya warga aja. Karena aku belum pernah jalur situ bang, temen aku juga belum pernah sama sekali. Akhirnya kita nanya-nanya ke warga, diarahin ke sini. Terus setiap kita nanya arah, itu si warganya itu pasti nanya gini. Cuma berdua nih. Beneran. Jadi mereka juga syok gitu ketika kita berdua. Karena ya mungkin aku mikirnya namanya yang serem itu ya, tengkorak mungkin ya. Cuman ya udahlah, kita tipikalnya udahlah ayo cuek aja. Terus itu kita sampai nanya ke 4 warga karena setiap ini tuh kayak takutnya kesasar gitu. Nah ada satu momen itu tuh ada 2 cagak gitu loh bang, 2 jalur gitu. Oke. Nah posisinya itu udah sepi banget karena udah hutan-hutan. Nah kita bingung tadi. Pas nanyain terakhir ke kanan apa ke kiri, Ping? Kemana ya? Tadi kayaknya nggak ngejelasin deh si bapaknya kanan apa kiri. Wah di situ kayak, duh gimana ya ke handphone kita, ya udah nyalain dulu aja HP aku ya. Ini kalau mati pun masih ada yang kamu. Ternyata nggak ada sinyal. Akhirnya, aduh bingung lah. Ya udah, Bismillah aja kita ngambil kanan. Ternyata salah bang, harusnya kiri, kita malah kanan. Nah itu tuh yang jalan, kalau teman-teman yang udah pernah ke Lembah Tengkorak pasti tahu sih jalannya itu yang bebatuan. Tapi jalan gede ya. Nah ke kanan. Ternyata salah. Nah kita udah jauh. Ada tuh bapak-bapak. Ini mah katanya ke ujung Berung katanya. Kalau ini mah salah, tadi harusnya ke kiri. Ujung Berung? Iya, akhirnya kita naik lagi bang. Kita naik lagi. Itu lumayan ya, udah lumayan. Berapa ya, 25 menitan lebih kayaknya kita. Akhirnya kita balik lagi. Nah udah kita nggak ada sama sekali kepikiran untuk udah pulang aja, nggak ada. Itu salahnya kita, bebelnya kita. Yang niatnya karena pengen main aja. Akhirnya kita masuk aja ke jalan yang benar. Dari situ udah mulai jalannya tuh bener-bener hutan, bebatuan yang batu gede-gede banget. Terus kayak teman aku beberapa kali stop dulu, yang namanya cewek mungkin ya, kayak akhirnya udahlah nggak sampai hampir beberapa jam ya. Kayaknya 1 jaman lebih deh. Nyampe lah ke yang ada rumah-rumah warga gitu. Cuman rumah warganya tuh yang nggak rumah padat gitu loh bang, tapi yang jauh-jauh rumah warga gitu. Nah di situ ada warung juga biasa. Neng kalau mau Tengkorak neng, ada bapak-bapak. Iya, sok sini. Ternyata kita bayarnya tuh ke warga gitu, jadi nggak ada base camp gitu, tapi kayak ke warung gitu loh, buat tiket. Jadi kalau pas waktu kemarin tuh karena biasanya 10.000 katanya, cuman kalau weekend 15 satu orangnya. Belum termasuk motor 1 5.000 katanya kalau nggak ngecamp ya. Akhirnya ya udah bayar. Ternyata aku ngelihat jam tuh udah siang banget. Jam berapa? Jam 12-an lebih. Udah jam 12-an lebih. Sedangkan waktu setahu aku ke Lembah Tengkorak itu 2 atau 3 jaman berangkatin tuh. Kalau pulangannya bisa 2 jaman lah. Jadi lumayan jauh. Iya lumayan ya. Cuman aku nggak kepikiran untuk putar balik. Temen aku juga ngikut-ngikut aja karena dia nggak tahu sama sekali. Terus kayak aku juga nggak ngomongin ini udah kesian kayak gitu, enggak bang, karena pengen aja, bawaannya pengen aja. Akhirnya kita
mau makan dulu, terus temen aku tuh lapar pengen makan dulu, makin siang dong. Ya udah makan dulu. Sedangkan kalau ke sana ya orang-orang rata-rata kalau mau TikTok tuh berangkat jam 7 tuh harus udah berangkat bang. Jam 7 pagi? Iya harusnya jam 8 tuh udah berangkat. Oke. Ini bayangin jam 12 kita masih makan, posisi jam 12 aku makan mie, teman aku makan mie. Terus si ibu warung itu nggak ada nasi, jadi aku cuma makan kayak cemilan-cemilan gitu. Terus kita bawa roti yang kayak gitu pun ya niatnya buat nanti aja di jalan gitu. Udahlah selesai. Akhirnya jam 12 lebih kita baru mulai trek bang. Awalnya biasa aja tuh, kita masih nanya-nanya ke warga karena si jalannya tuh masih belum jelas. Kayak gimana? Bukan belum jelas ya, gimana ya, kayak kita tuh kayak kampung gitu, jadi kayak kita nggak tahu kemana-mananya gitu loh bang. Okay. Nah ya diarahin dulu, nanya-nanya aja kita ke yang tukang ngarit kayak itu, kesana. Nah ternyata orang-orang tuh udah pada turun bang, yang TikTok tuh. Karena weekend jadi lumayan rame, tapi yang posisi balikin turunin, kita masih baru mau naik. Itu ketemu yang bertiga, bapak-bapak sama ibu-ibu gitu. Kemana nih? Aduh siang teuing atuh, siang banget. Cuman iya pak, iya ya udah gitu aja. Nah jalan tuh masih landai gitu, cuman agak becek banget gitu, jalan landai. Terus kita setelan santai bang. Nah aku masih belum, ayo cepet, belum kayak gitu bang. Kita masih santai aja. Nah akhirnya udah nemu tuh jalan landai itu tuh lumayan bang, waktunya 1 jaman lebih. Akhirnya kita nemu jalan yang nanjak. Udah mulai nanjak tuh. Akhirnya nanjak itu, nah itu lumayan makan waktu banyak banget karena teman aku posisinya yang jarang naik dan aku pun udah mulai maksudnya jarang buat ke gunung gitu bang. Akhirnya kita banyak jeda berhenti pas nanjak itu. Akhirnya pas udah nanjak teman aku tuh kayak, Riz bener jalannya, bener kok kesini mah, kata si bapak juga. Ah ya udah katanya. Teman aku udah pucet banget bang. Udah santai kata aku nggak apa-apa. Akhirnya naik lagi. Nah udah itu udah sejam lebih lagi bang. Baru kita nemu yang nurun gitu. Nah berarti kalau udah nemu gitu, kata si bapak yang aku nanya awal tuh berarti udah deket. Nah udah aja kita. Taunya intinya kita udah nemuin jalur bang. Nah itu udah nggak ada siapa-siapa. Karena posisinya itu udah maghrib. Jadi udah kesorean banget. Karena kita banyak jeda yang harusnya 3 jam. Kita tuh malah makan waktu 4 jam lebih. Karena banyak istirahat. Karena jujur waktu itu emang kayak gampang capek banget buat trek tuh. Kayak berhenti. Itu kayak udah maghrib. Terus itu kayak posisinya udah gak ada siapa-siapa. Dan udah, kalau dibilang serem bang. Karena udah gelap, terus kabut udah mulai turun. Tapi gak ada tanda-tanda hujan. Aku di situ udah mulai deg-degan. Kayak ke teman aku, Ping nanti pas turun kita agak cepet ya. Sebenarnya nggak boleh kalau kesini kemalaman tuh, kalau mau ngecamp juga aku nggak tahu ada yang ngecamp apa enggak sebenarnya. Oh ya udah katanya. Ini gimana tuh? Ya udah kita makan dulu. Nah kita ngopi gitu. Dan kita posisi di situ cuma berdua perempuan. Nah di situ udah kayak mulai aneh bang. Aku tuh udah ngerasa nggak enak, kayak pernah nggak sih ada ngerasa kayak diliatin, kayak ada yang ngeliatin gitu tapi nggak ada siapa-siapa. Teman aku tuh kayak, sekarang aja yuk, sekarang bentar tuh ini belum makan, karena posisinya kita belum mengisi lagi makan bang. Yaudah sok. Terus itu kayak aku mau ngomong ke teman aku, kok kayak ada yang ngeliatin, takut dia makin panik. Itu tuh kayak ngebut banget bang, makan masak itu kayak ngebut makan. Terus tiba-tiba jadi ada pohon, dari arah pohon tuh kayak ada yang kayak gitu-gitu. Dan itu bukan aku yang ngedenger, teman aku juga ngedenger. Jadi kita langsung kayak, teman aku kayak gitu kayak maku bang. Dan itu susunan kayak gitu itu 4 kali. Jadi kayak jeda, kita ngedenger deh, takutnya salah ya. Makin lama tuh makin suaranya makin melan. Jadi dari awalnya kencang jadi melan. Akhirnya pas suaranya udah nggak ada, kita berani ngeliat. Itu kayak udah gelap banget bang. Udah gelap banget. Kita aku pakai lampu handphone, aku pakai headlamp. Terus kayak aduh, aku baru nyadar di situ kayaknya ini aku takut deh. Aku di situ positif pengen nangis bang sebenarnya, cuman kayak ya udah apa. Akhirnya, nah udah gitu kita lagi beres-beres. Awalnya harum bunga, bukan bunga melati, harum kayak apa ya, kayak dedaunan gitu loh. Kayak kalau kita motong rumput itu kan kecium bau daun ya.
Nah kayak gitu, tapi beda agak lebih soft dikit. Nah itu semerbak banget bang. Wah aku langsung kayak, aduh, temen aku udah panik nggak bisa. Kayak, ayo Riz, bentar. Di situ udah bang, udah kayak bener-bener takut, pengen nangis. Kalau bisa nangis, pengen nangis sebenarnya. Iya. Nah akhirnya pas kita mau berangkat ya kita berdoa. Bismillah. Awal itu kita berdoa. Pas berdoa bau bangke. Hah? Tiba-tiba yang tadinya bau harum tiba-tiba bau bangke. Itu bener-bener bau bangkenya tuh yang bener-bener kayak nyengat banget di situ. Kayak temen aku langsung nangis. Yes. Udah nggak apa-apa. Aku ngomong gini, punten nggak ada niatan ngeganggu, cuman mau pulang. Punten aku bilang kayak gitu bang sepanjang jalan. Punten, akhirnya kita turun. Dan untungnya tuh nggak hujan bang itu tuh. Padahal itu lagi musim hujan kalau nggak salah. Dan itu tuh udah nggak ada pendaki yang lain bang. Karena posisinya kita udah kesorean banget. Iya. Nah itu sepanjang jalan tuh kita masih nyium bau bangke bang. Masih nyium bau bangke. Jadi kayak ngikutin gitu loh bang si baunya teh. Aku udah tahu kalau udah bau bangke pasti ada sesuatu. Aku udah nggak bisa kayak menenangkan diri aku sendiri bahwa udah nggak apa-apa atau ada apa. Ini udah nggak bisa. Aku nangis bang sepanjang perjalanan. Teman aku juga udah kita nggak ngomong sama sekali. Aku nangis karena udah di posisi yang takut, gemetar badan tuh. Sampai jalan kita kayak ngap-ngap. Akhirnya kayak karena kita udah nggak kuat, kita mau nggak mau break. Dan itu break tuh kita tuh kayak ada yang ngikutin aja bang. Posisi tuh kayak ada yang ngerasa ada yang ngejagain di belakang gitu loh bang. Bukan ngejagain ya, kayak ada yang ngikut gitu. Dari situ kayak wah itu berhenti pun kita nggak tenang bang. Gak mau ngelihat ke belakang. Jadi kita tuh selalu ngadep ke arah yang itu. Jadi nggak posisi yang ini track, ini kayak gini gitu enggak. Tapi kita benar-benar ngebelakangin track. Karena saking takutnya itu loh. Padahal aku sama teman aku tuh tipikal yang kasihnya pemberani bang. Jadi kalau ada yang suka dibercandain atau apa, ini kayak beda aja. Karena feeling udah nggak bener nih. Nah pas kita break istirahat itu, teman aku teriak. Aku pas ngeliat bang, tahu nggak? Aku ngeliat cewek kayak jadi pohon, ceweknya tuh kayak ngintip gitu bang. Tapi pas aku ngeliat dia kayak langsung gitu. Tapi enggak. Dua-duanya. Ini lihat dua-duanya. Teman aku ngeliat langsung teriak, langsung kayak gini nangis. Pas aku ngeliat dia langsung kayak gitu. Tapi bukan kayak kuntilanak kayak biasanya gitu loh bang, yang pakai baju putih gitu. Enggak, kayak biasa aja. Kayak aku ngeliat ini tuh cuman itu awalnya rambutnya aja. Cewek biasa yang kayak gitu loh. Dan bahkan mukanya pun aku masih inget deh bang. Kayak muka orang biasa aja sebenarnya. Berpikir masih orang nih ya? Sebenarnya kita udah gak kepikiran orang. Cuman kayak maksudnya udah takut duluan gitu. Iya. Nah kita gak ngeliat badannya sama sekali. Jadi cuman kepala gitu doang. Jadi pas temen aku yang ngeliat jelas. Pas aku ngeliat si ininya udah kayak gitu. Wah di situ teman aku udah nangis dia. Kita pelukan. Udah. Aku juga di situ kaget bang. Aku nggak buka mata karena takut. Udah. Pas buka udah agak tenang. Mau minum. Teman aku tuh udah nggak mau minum bang. Saking shocknya dia. Nggak mau. Akhirnya kayak, lanjut. Itu udah posisi teman aku udah kayak harus dibopong gitu loh bang. Sedangkan badan dia lebih gede dibandingin aku. Kayak dipapah jatuhnya ya. Ya kayak aku cuma megangin gini dong. Yuk kuat yuk. Aku cuma bisa nguatin bang. Ya bisa. Itu posisi benar-benar kita cuma berdua. Dan aku udah gak kepikiran ngeliat jam. Karena itu udah malam. Sosoknya itu. Nah aku udah gak mau lihat. Nah pas kita ngelewatin tempat itu, kita langsung kayak gak mau ngeliat gitu bang. Tapi apa coba? Pas kita udah ngelewat gitu, gitu suara gitu. Yang berat gitu. Ngejelasin kayak berat suara itu. Kayak gitu. Tapi suara cewek tapi berat gitu. Nah dari situ kayak, aku sampai, temen aku sampai, jujur bang aku hampir kaku itu. Ayo kita kayak mau berusaha jalan dong kayak susah. Tapi kita bener-bener, ayo jalan. Nah itu tuh kayak masih bau bangke tuh masih kecium bang. Sampai detik itu tuh. Bayangin itu kita masih jauh banget perjalanan. Masih jauh. Wah itu kayak udah sesek, pusing. Nah teman aku kayak pusing. Badan aku kayak udah panas, nggak enak banget bang. Jadi kayak udah panas dingin, tau nggak sih bang? Ya udah nggak enak. Ya Allah kata aku, ya Allah. Aku sampai dalam hati aku ya Allah,
pengen pulang selamat, ya Allah pengen pulang selamat. Ya pengen ngedoa. Aku sampai ke teman aku yang ngedoa. Temen aku tuh kayak ngedoa Al-Fatihah terus tuh berulang-ulang terus aja. Nah akhirnya kita udah, kan itu selama jalan kita nanjak Bang, karena kan tadinya mudun tuh. Nah akhirnya kita nemu jalan yang mudun karena tadinya kita udah nanjak tuh yang itu. Nah pas mudun itu jatuh kita. Jatuh karena posisi mungkin aku mikirnya kayak udah lemes, jatuh. Kayak tergelincir gitu loh dua-duanya, nyerodot lah. Nah akhirnya waktu pas jatuh, lampu si handphone kan, temen aku pakai handphone aja nutup, jadi kan gelap tuh, cuma dari headlamp kan nggak nyebar gitu Bang, jadi cuma fokus beda sama handphone. Gelap tuh posisi kita, handphone kita nyari aku gini ya aja, mana, aku udah deg-degan itu, mana tahu nggak Bang, jadi si handphone itu masuk ke yang pinggir-pinggir gitu. Jadi ada dedaunan, pas aku ngambil dedaunan, aduh itu aku mau ngejerit susah. Jadi si di pohon itu jelas banget cewek pakai jeans, baju abu, tapi abu kaos panjang gitu. Mukanya serem banget sih. Kayak apa ya? Dia nggak ada darah-darah tapi serem Bang. Terus si rambutnya itu nggak nutup muka, dia bener-bener gini aja biasa. Berarti bener-bener jelas dong. Jelas Bang itu mah. Tapi aku nggak ke kakinya ya, karena udah kayak ini tuh kayak ya Allah. Nah teman aku tuh untungnya nggak ngeliat. Itu aku masih nyari, ya Allah. Terus yang si ceweknya itu mukanya tuh kayak senyum yang ngeledek gitu loh. Senyum sinis. Kayak gini kayak apa ya, kayak ada niatan buruk lah. Nah akhirnya ya Allah kata aku di situ nangis Bang. Sambil nyariin gini-gini sambil nangis aku tuh sama temen aku tuh, udah Riz udah nggak apa-apa, hayu aku kuat, karena temen aku nyangkanya karena dia akhirnya ketemu aja handphone. Kata aku tuh pengen pulang, aku baru kali ini naik ngomong kayak gitu, pengen pulang. Kata aku iya ayo Riz ayo, yang tadinya aku nguatin temen aku jadi temen aku yang nguatin aku, dan posisi kita masih duduk Bang, karena pengen pulang aku kayak pengen pulang nggak kuat, kata aku tuh pengen pulang, karena di situ tuh kayak udah takut banget Bang, aku udah mental udah down banget itu. Temen aku kayak udah nggak pulang, terus temen aku tuh kayak temen aku juga nggak mau ngeliat kiri kanan Bang, karena takut itu. Aku cuma ngeliat ke bawah aja gini, pengen pulang. Akhirnya kita tenang dulu bentar, kayak yuk jalan lagi Ping, kata aku kita jalan aja pelan-pelan. Nah si temen aku tuh posisinya udah nggak udah nggak terlalu, mungkin dia udah bisa menenangkan diri ya. Kita berdampingan, yang awalnya depan belakang jadi berdampingan, sehingga maunya. Terus aku bilang ke teman aku, jangan lihat kiri kanan, udah fokus aja depan. Nah posisinya kan itu becek ya, jadi kita lebih ke fokus ke jalan. Teman aku nyantar, aku gini. Itu kayak benar-benar udah pusing badan, udah puyeng banget. Nah dan yang aku sadarin adalah si baunya udah hilang. Bau bangke nih? Ya bau bangke. Udah aja kita jalan. Ya itu kayak udah deg-degan. Nah selama perjalanan itu kita berhenti Bang, karena jujur badan aku kayak udah gak kuat. Badan aku tuh kayak udah panas dingin, kayak udah lemes, kayak si napas aja udah sesek sebenarnya. Jadi kita banyak berhenti. Tapi selama perjalanan itu aman, jadi gak ada sesuatu lagi gitu. Cuman tetap kita kayak ada yang ngawasin dan takut. Ya kebayang Bang, cewek berdua. Iya. Akhirnya kita nyampe lah di yang kata aku teh, ini mah kata aku kayaknya udah deket nih ke yang warung-warung tadi, kata aku. Nah tapi di sini bingung kita tuh, ini jalannya kemana ya tadi, lupa lagi Bang. Jadi si jalan itu gede gitu loh Bang. Berarti lu nggak melanjutkan ke atas ya? Melanjutkan ke atas, nyampe yang sungai itu. Jadi kalau Lembah Tengkorak tuh Bang danau gitu loh Bang. Jadi bukan naik tapi kayak turun gitu. Nah akhirnya kita tuh bingung nih jalan kemana ya, terus nggak ada orang sama sekali karena udah posisi udah malam. Nah akhirnya kita nyoba sana sini tuh udah salah beberapa kali Bang sebenarnya, malah ke rumah sini rumah sana. Nah itu udah ada rumah-rumah. Nah akhirnya pas sini akhirnya jalan tuh, kita ngikutin jalan bener Bang, akhirnya nemu lah. Nah itu ternyata posisi kita udah jam 8:30 sampai bawah. Nyampe. Nah untungnya teh si bapak yang jagain parkir, jadi bapak-bapak itu parkir gitu. Nah si warungnya juga masih buka. Nah
meni duwe kawengi si bapak teh tuh kurang naon neng. Jadi si ibu warungnya tuh bilang kayak neng ini sampai malam. Terus si bapaknya teh nggak apa-apa neng gitu kayak karena ngeliat muka kita kayak udah abis nangis bang. Iya, kayak bengep gitu ya. Si ibu warungnya tuh ngasih air anget ya, air teh anget ya gitu. So, gitu kan di situ kayak si bapaknya tuh kayak bawel nanya-nanya gitu, tapi kitanya yang udah nggak bisa cerita ya bang, yang udah capek kayak, aduh kayak udah deg-degan jantung kayak gitu. Nah di situ tuh tiba-tiba badan aku kayak ngedrop bang. Nah badan aku ngedrop kayak, nah terus aku tuh kayak telinga tiba-tiba ngedengung. Terus si pandangan tuh kayak udah putih semua. Tapi aku kayak, terus kayak udah panas dingin gitu loh bang. Udah dingin banget ini aku tuh kayak, pingsan aku tuh di situ bang. Cuman pingsan bentar, jadi kayak kayaknya kecapean atau gimana, kayak shock kayak gitu lah. Ya, nah kayak posisi kayak neng dibangun. Pas bangun lagi tuh kayak si bapak, terus kayak ada beberapa orang warga di situ karena rame di situ karena weekend. Pas bangun lagi teh, udah makan belum? Belum makan nasi katanya. Ya esok saya makan. Kayak aku di situ kayak udah pucet, udah panas dingin, kayak udah kata-kata ini mah. Terus ini pulangnya kemana? Saya ke Cibaduyut. Lu jauh banget sana. Esok lah. Kita akhirnya aku tuh minum teh, terus kasih makan aku sama si ibu warungnya tuh makan ya. Akhirnya di situ kayak udah sama teman aku diusapin, dibalurin apa gitu. Udah aja aku tuh kayak udah better. Gimana sih tuh ini pulang? Ya udah nggak apa pulang aja. Akhirnya kita start pulang tuh 10:30 bang. Turun aja. Des aman kata-kata. Udah pas selama perjalanan pulang tuh aman-aman aja bang, nggak ada apa-apa. Akhirnya pas nyampe rumah tuh kayak, aku tuh nyeritain ke mama gitu. Akhirnya ya udah sok lah, istirahat lah. Nah tapi selama istirahat itu ya bang ya, ternyata badan aku tuh tetap ngedrop. Pas udah di rumah? Iya itu tuh ngedrop sampai besoknya tetap ngedrop, tetap yang benar-benar panas dingin, yang kayak perut tuh kayak apanya kayak bener-bener badan ngedrop. Gimana sih bang yang ngedrop gitu kan. Nah akhirnya aku tuh harus ke kosan karena ada beberapa yang harus aku beresin kan. Akhirnya ke kosan karena udah mau masuk juga tuh sebenarnya. Nah pas di kosan itu ternyata aku kambuh lagi bang, kayak badan meriang, terus kayak perut sakit, kayak segala kerasa. Akhirnya aku nelpon temen aku yang itu, dia dari Soreang kan jauh ya bang. Akhirnya aku ke ibu kos. Nah sama si ibu kos dibawa pengen, neng gimana neng? Pingsan lagi bang aku tuh pas mau turun. Jadi kosan aku tuh di lantai 2. Pas mau turun tangga aku pingsan. Enggak, jadi kayak belum turun, jadi masih di sini. Itu pingsan, dibangunin lagi katanya. Teh kuat nggak tes? Nah kayaknya ya ayo mau ke dokter aja. Akhirnya turun lah pakai motor sama si ibu kos sama ada deh nggak tahu itu anaknya apa saudaranya ke klinik 24 jam. Klinik 24 jam. Pasti orang Gerlong tahu sih. Ke klinik 24 jam, akhirnya kayak si dokternya ngecek, udah makan belum? Gini ditanya-tanya kayaknya lambung katanya. Kayaknya lambung. Jadi si dokternya tuh masih bilang kayaknya. Masih perkiraan. Iya, muntah nggak teh? Enggak muntah kata aku. Karena nggak muntah. Iya, ini kayaknya lambung ya. Ini ada alergi nggak? Aku kan ada alergi antibiotik ya. Yang disuntik. Oh ya udah, kita kasih suntikan. Jadi cuma disuntik 2 jenis apa gitu, disuntik aja. Nah di situ kayak udah better lah ya badan tuh, cuman kayak masih lemas. Akhirnya pulang aja, udah ke kosan. Nah aku tuh kayak masih libur kan itu di sekolah tuh. Akhirnya pas udah posisi badan tuh tetap nggak ada baik-baiknya bang, nggak ada sama sekali membaik gitu. Nah akhirnya pas udah masuk sekolah ngajar, aku kan ngajar ya bang ya. Nah itu tuh kayak kok badan masih kayak ngedrop gini ya. Akhirnya aku mendingan cek deh ke rumah sakit, takutnya kenapa-napa. Akhirnya aku pas pulang sekolah aku izin ke kepala sekolah aku, Bu aku izin pulang dulu ya, mau kontrol, aku harusnya mau kontrol. Ya udah ya Bu hati-hati. Pakai Grab bang aku dari kosan. Jadi kebetulan aku kalau rumah sakit tuh ada kayak rekap medis aku di situ gitu. Akhirnya aku ke rumah sakit yang ada di daerah dekat Cibaduyut bang, jadi jauh kan dari kosan aku tuh lumayan. Pakai Grab ke bawah aku terus di situ kayak badan aku tuh kayak masih kok makin kayak ngedrop gini ya. Akhirnya aku minta tolong ke abang ojek online-nya itu. Bang, kayaknya saya mau pingsan deh. Minta tolong dibawa ke IGD aja. Lah,
ini tetenya sendiri. Ya yaudah ayo. Akhirnya ke IGD tuh pas turun motor. Jadi harusnya kan parkir, cuma kalau yang darurat bisa tuh. Yang sapam itu udah gercep karena udah ngeh muka aku yang pucet bang. Akhirnya langsung ini pasiennya iya. Akhirnya ke IGD gitu, katanya masih nungguin tuh si abang ojek online tuh. Akhirnya ditensi dan lain-lain, ternyata segala ngedrop bang. Tensi aku tuh di bawah 50/60. Itu ngedrop banget sampai si dokternya teh ini kita nggak bisa pulangin. Ini tetenya harus dirawat. Ada saudara nggak katanya? Paling nanti kata aku tuh. Akhirnya aku minta tolong ke si abang ojek anak ini, bang minta tolong, aku kan pakai BPJS ya, minta tolong daftarin aja, nanti nggak bayar kok, nanti soalnya udah ini. Oh ya udah, daftarin sampai aku dirawat bang. Nah aku tuh dirawat harusnya seminggu, cuman aku minta karena aku udah lama ninggalin ngajar gitu, aku pengen cepet-cepet ngajar nih, udah nggak enak. Akhirnya aku minta hari kelima tuh untuk pulang. Nah selama di rumah sakit itu aku diambil darah, aku dicek kayak gitu tuh, dokter tuh sampai beda-beda diagnosa. Yang pertamanya awalnya ini lambung nih, GERD nih. Terus tiba-tiba ini teteh ini ada ini katanya DBD katanya. Jadi pada turun bang. Terus besoknya lagi tiba-tiba tipes. Karena semuanya itu pada turun, si tensi, darah segala itu pada turun bang. Jadi badan aku tuh benar-benar posisi ngedrop. Sampai minum obat tuh badan aku udah nggak bisa nerima. Nah akhirnya kesini agak better ke dokternya karena aku kan posisi udah pengen pulang, nggak enak bang. Dok bisa pulang nggak? Ini tetehnya udah bisa makan belum? Gini. Udah, aku bilang udah aja kan. Nah akhirnya kan pas sama dokternya tuh udah bisa diizinin pulang ya bang ya. Karena hari kelima tuh aku udah nggak betah banget. Akhirnya kata dokternya ya udah kalau tetehnya udah kuat dan lain-lain boleh pulang katanya. Akhirnya pulanglah hari kelima tuh. Nah pas pulang nyampe rumah itu masih nggak ada membaik-membaiknya, padahal obat tuh udah ada beberapa macam tuh nggak ada yang mempan bang sama sekali. Nah akhirnya aku tuh tiduran terus setiap benar-benar kayak badan aku ngedrop sampai muntah-muntah tuh setiap dari malam. Apalagi kalau malam Jumat tuh kayak ngedropnya. Tapi kita masih kayak mikir medis, nggak ada sama sekali kepikiran ke yang kayak gitu-gitu. Nah itu ngedrop terus bang, aku sampai nggak kerja beberapa hari kan, 2 minggu mungkin aku nggak kerja. Ada satu momen bang, nah dimana aku tuh kayak udah agak mendingan. Akhirnya aku memutuskan kayak, mah teteh kerja aja ya, insya Allah kuat. Ya udah, akhirnya aku tuh kerja bang. Jadi pas hari Senin tuh kan di sekolah tuh upacara. Aku mau menguatkan diri, tapi itu keadaan muka aku masih pucat. Jadi rekan-rekan aku tuh udah ngeh kalau aku masih belum sehat. Sampai nanya, Bu kenapa maksain gitu kan. Akhirnya nih masih upacara aman-aman, cuman kayak ada tuh momen kan berdoa ya, untuk mengenang jasa pahlawan. Terus ada doanya gitu lah, ada ngedoa doa gitu. Nah pas udah doa pingsan bang aku. Pingsan sampai anak murid-murid tuh kayak pokoknya sampai guru-guru perempuan kan, sekolah aku sekolah basic Islami, jadi kayak gak bisa tuh cowok ngangkat, akhirnya sama perempuan. Wah, terus aku sadar itu badan aku pada dingin banget, kaki ya, pokoknya pada dingin. Bu pulang aja bu. Terus kayak tapi udah itu kayak biasa lagi bang. Udah nggak apa-apa kata aman, aku ngajar lagi kayak biasa. Nah akhirnya sampai kayaknya badan pas pulang ke kosan tuh udah ngedrop lagi bang, nggak kuat. Akhirnya aku izin lagi, nggak akan kuat nih, nggak akan bener, pulang aja ke rumah. Nah kebetulan itu kan hari Senin ya bang, jadi mama aku tuh ada rutinitas setiap malam Selasa tuh yasinan di masjid. Kebetulan masjidnya tuh dekat rumah aku. Nah kalau di daerah aku itu masih kebiasaan kayak ada kayak air doa gitu loh. Nah jadi pas malamnya kan aku pulangnya tuh pas pulang ngajar tuh langsung pulang ke rumah ya, sekitar jam 3-an gitulah. Akhirnya malamnya kan udah isya, mama aku tuh yasinan, naruh air gitulah di itu biasa. Nah pas pulangnya mama aku teh ini minum air doa katanya dari masjid katanya, biar sembuh katanya. Tapi mama aku masih berpikir itu medis, cuman minta ya kasarnya minta doa, minta ke Allah juga lah kayak gitu. Tahu gak bang, pas minum sok baca bismillah dulu orang minum, itu efeknya parah banget. Muntah-muntah terus aku badan kayak kepanasan.
kayak kayak kesurupan, tapi aku nggak kesurupan, maksudnya aku sadar. Cuman kayak muntah-muntah yang benar-benar efeknya wah parah gitu. Nah akhirnya mama aku sadar nih, ini udah nggak bener nih, ini kayaknya ada sesuatu nih. Jadi di daerah aku tuh ada ustadz yang dipercaya ya, namanya Pak Ahmad. Aku bilangnya Pak Ahmad, kalau di daerah aku bilangnya Pak Ustadz Ahmad. Nah akhirnya dipanggil lah, karena nggak jauh juga dari rumah aku tuh, dipanggil. Nah si Pak Ustadznya tuh ya biasa, jadi beliau tuh kalau mau megang tuh harus ditutupin kain, jadi biar mungkin lawan jenis atau gimana ya. Terus kayak akhirnya nanya beliau tuh, teteh pakai bahasa Sunda tapi ya, intinya teteh sebelumnya habis dari mana katanya. Ya aku ceritain lah kejadian aku itu tuh. Akhirnya kayak teteh ini kalau di Indonesia yang ketempelan, masih ngikut. Kaget lah aku di situ. Jadi si kuntilanak itu ngikut. Jadi aku tuh ketempelan. Dan nah aku tuh kayak shock banget karena nggak expect kayak maksudnya sampai ngikutin, karena aku kira setelah bau bangkai waktu itu hilang, ya udah dia nggak ngikut gitu, kayak cuman iseng aja. Ternyata enggak bang, dia ngikut. Selama aku sakit tuh ternyata dia ngikut. Jadi aku sakit itu tuh karena dia gitu. Akhirnya si Pak Ustadznya kayak apa ya, mau ngobrol lah sama itu, tapi ke tembok. Jadi aku di kamar, Pak Ustadz itu di ruang tengah ke tembok gitu. Maksudnya ngobrol sama tembok? Iya, jadi ngobrol sama tembok, tapi ternyata dia lagi ngobrol sama si sosok yang ngikutin aku. Nah intinya itu full pakai bahasa Sunda. Itu kayak aku ngedenger banget kayak marah-marah si Pak Ustadznya tuh. Yang awalnya lembut kesini-sini kayak marah-marah. Sampai aku ingat banget ngedenger jadi Indonesia itu kayak gini. Jadi pengennya apa? Nggak akan dilepas terus nih. Ya kalau di Indonesia ini ya. Tapi pakai kasar gitu. Itu bisa, nggak bisa. Terus beda. Udah beda. Akhirnya kayak udah akhirnya Pak Ustadz itu kayak keringetan banget ya. Ngobrol lah sama aku. Nah mama aku ngobrol lah ke aku. Jadi Pak Ustadz itu cuman kayak ngasih air minum kayak gitu-gitu. Terus kayak ngasih teh, ini ada nanti kalau udah sholat baca ini ya, ini. Jadi kayak cuma dikasih amalan kayak penjaga gitu loh. Nanti mungkin kalau ada apa-apa panggil lagi aja katanya. Kalau ada apa-apa panggil lagi aja. Justru kan udah aneh ya. Akhirnya si mama ceritalah ke aku, sama aku tuh kayak, teh, jadi si kuntilanak itu ngikutin aku. Dan dia tuh niat buruk. Jadi dia tuh negatif auranya. Nah kenapa aku sampai ngedrop terus? Itu karena dianya bawa aura negatif terus nempel ke aku. Tujuannya apa? Pengen nyelakain aku. Jadi ada beberapa katanya makhluk halus yang emang pengen nyelakain kita. Sampai si Pak Ustadznya kayak nggak bisa yang kayak gitu-gitu karena udah beda alam dan posisinya pengen si makhluk ini pengen aku sampai mati aja. Jadi isengnya dia pengen aku mati. Isengnya dia. Isengnya setan ini. Iya. Terus si kuntilanak ini itu yang benar-benar kayak cengengesan pas ditanya Pak Ustadznya tuh. Jadi nantang. Nah terus kan Pak Ustadznya nggak bisa nih, karena kenapa nggak diusir aja kan sama Pak Ustadz. Posisinya si hantu ini itu yang benar-benar kayak iseng negatif banget gitu loh bang. Jadi kalaupun dia dipaksa bisa terus ke aku. Jadi ngerusaknya ke aku. Akhirnya apa bang? Itu aku, dan sampai detik ini aja dia tuh sebenarnya masih ngikut. Tapi nggak tahu aku apakah masih atau enggak. Karena sampai sekarang pun efeknya aku kalaupun malam dan kayak jadinya tuh kayak nggak bisa ditebak-tebak bang. Aku sampai badan ngedrop kayak gitu-gitu, terus kayak apalagi itu ada pernah malam Jumat itu tiba-tiba aku kayak kesurupan gitu loh bang. Jadi sampai sekarang dia ngikut bang. Dan justru kalau ya, aku dari tadi kayak nahan muntah kayak gitu. Karena setiap nyeritain ini tuh kayak aku kayak pengen muntah bang. Kenapa? Nggak tahu. Nah itu isengnya dia tuh kayak gitu. Jadi pengen nyelakain aku intinya. Padahal aku nggak ngelakuin apa-apa bang selama di lemah tengkorak. Jadi nggak ada kejadian, maksudnya kayak nggak ada hal-hal yang bikin dia marah atau apa, nggak ada. Dan sampai sekarang pun, niatnya rencananya nih kalau sampai benar-benar udah ngeganggu banget, aku pengennya ya kayak ke yang
lebih bisa gitu, pengen kayaknya udah deh jangan ngikutin lagi gitu. Berarti sama Pak Ustadz ini nggak, maksudnya Nggak mau, dia sampai di gimana juga nggak mau ngelepas. Nggak mau. Itu padahal udah di baik-baik sampai ngambek pun nggak. Kesalahan lo apa sih? Nah itu nggak tahu. Padahal aku nggak bikin kesalahan apa-apa bang. Nggak aneh-aneh, temen aku pun nggak ada yang aneh-aneh. Pinkan itu tuh nggak ngelakuin hal apapun gitu. Apa ada sebuah pantangan di nggak ada daerah situ atau di desa itu? Aku nggak tahu ya bang, tapi aku mikirnya mungkin karena efek aku kemalaman di situ. Oke. Tapi kan setahu aku ya, aku pas cari-cari tahu lagi ada kok yang ngecamp di situ juga. Meskipun kebanyakan yang TikTok ya, tapi kayak kok ke aku gitu. Nah soalnya kan dari warga-warga sekitar yang ketika ngasih tahu lu nih Rizka nih, itu bilang yakin mau ke sana, jadi kayak udah ada suatu peringatan. Apakah mungkin itu menjadi sebuah tanda tanya? Aku nggak tahu ya, tapi setahu aku ya, aku kan setelah kejadian ini banyak nyari tahu ya bang ya. Ternyata emang Lembah Tengkorak itu termasuk angker. Jadi angker banget. Oke. Nah, bukan karena namanya ya. Jadi dari Lembah Tengkorak itu nggak jauh ada yang namanya Leuweung Kunti. Leuweung Kunti. Leuweung Kunti itu tuh posisinya tuh di belakang Tangkuban Perahu. Apa itu loh? Jadi Leuweung Kunti itu sebenarnya cuman ini biasa dulu tuh biasa dipakai terabas motor trail gitu loh. Nah itu tuh banyak banget kejadiannya di situ. Kenapa disebut Leuweung Kunti? Katanya karena kalau udah maghrib itu pasti banyak banget kuntilanak di situ. Jadi tempat pembuangan katanya. Oh, leuweung apa sih leuweung? Leuweung tuh kalau di Sunda tuh apa ya, kayak leuweung tuh hutan. Leuweung tuh hutan. Berarti kalau bisa dibilang sarang si kuntilanak. Iya, memang sih jarak Leuweung Kunti sama Lembah Tengkorak itu tuh nggak terlalu jauh. Masih satu wilayah, karena masih daerah Lembang. Oke, nah Rizka, tentang Lembah Tengkorak, tahu gak sih kenapa bisa dinamakan seperti itu? Aku nggak tahu sih bang. Apakah danaunya itu berbentuk tengkorak atau ada suatu tragedi di tempat itu? Kalau untuk tragedi sebenarnya banyak katanya tragedi di situ. Sampai yang tenggelam, karena itu kan kedalamannya lebih dari 8 meter bang, danau itu tuh. Tapi untuk masalah namanya aku kurang tahu kenapa dinamain Lembah Tengkorak. Cuman notisnya danau itu tuh pernah disebut-sebut sebagai Ranukumbolonya Bandung. Oke. Karena indah gitu. Memang indah, tapi indah yang nyeremin lah. Iya. Kayak, karena kalau datang ke sana tuh kayak hening banget bang. Bener-bener ya sunyi gitu ya. Sunyi, jadi nggak ada suara-suara kayak apa sih yang suara-suara binatang kayak itu nggak ada. Jadi kalau udah masuk ke situ tuh sunyi. Oke. Nah, tadi kan lu sempat ngomong di daerah situ banyak banget beberapa tragedi ya. Yang menimpa ya warga lah yang menuju ke sana untuk berlibur atau ya seperti apa untuk refreshing. Nah, yang paling parahnya itu yang benar-benar pernah viral tuh di daerah situ itu pernah ada tragedi apa? Karena pernah ada yang meninggal. Di situ? Iya, tenggelam. Tapi aku nggak tahu itu fakta atau enggaknya. Tapi sempet nyari-nyari di berita atau? Iya, aku nyari-nyari tuh banyak banget bang kejadian. Ada yang meninggal, ada yang lebih kebanyakan tuh yang tersesat. Ada yang tersesat sampai nggak ketemu lagi sampai sekarang. Nah kalau warga-warga di sana tuh katanya pantang banget. Pokoknya di trek aja tuh maghrib tuh jangan sebenarnya. Karena ya gitu mungkin khawatir ada sesuatu hal. Ya kejadian ke aku. Mereka menunjukkan. Tapi treknya jelas nggak sih? Treknya itu apa ya sebenarnya dibilang jelas. Cuman ada pas awal-awalnya aja yang kayak nggak jelas tuh karena dia rumah warga gitu loh bang. Jadi kita nggak tahu kemana-mananya. Jadi kalau mau ke sana pasti nanyain atau nggak nanti diarahin. Nah kalau untuk kesananya itu kalau jalur Maribaya tuh kebilang jelas daripada dibandingin jalur yang apa tuh Sumedang. Berarti ada berapa jalur buat menuju? Kalau aku tahunya 2 sih. Tapi tetap aja nyampainya ke situ-situ lagi sebenarnya. Cuman dari arah kita masuknya aja yang beda. Berbeda ya. Bisa seperti ini. Iya makanya aku sampai sekarang itu ya kalau teman-teman tahu ya dari tadi tuh kayak nahan kayak mual kayak gitu-gitu karena si efeknya tuh sampai sekarang bang. Makanya aku terakhir kayak nge-track kayak gitu-gitu tuh Januari kemarin. Sekarang tuh kayak cuman motoran doang kayak ke Ciwidey kayak gitu karena
kayak masih ini badan tuh kerasa bang. Maksudnya kenapa nggak mencoba sama orang yang benar-benar bisa untuk melepaskan? Aku pengen nyoba, cuman lagi nyari-nyari dulu. Oh, Karena belum dapet nih? belum, karena di daerah aku tuh masih terbilangnya kayak susah yang kayak gitu-gitu. Dari kerabat-kerabat, kenalan-kenalan orang? Udah pada meninggal kebetulan. Ada kerabat-kerabat aku yang bisa tuh. Makanya aku kayak sekarang aja efeknya tuh, jadi kayak kalau ciri-ciri aku mau kambuh efeknya, kaki aku dingin, tapi badan keringetan. Nah itu kayak terus kayak udah mulai lemes aja badan. Nah itu tuh sampai sekarang pun aku nggak tahu diagnosa yang sesungguhnya itu apa. Oke. Nah buat kalian yang nonton video ini nih, kalau misalnya pengen ngebantu Rizka untuk apa ya, jatuhnya membantu dia untuk melepaskan si sosok ini jatuhnya ya, Iya, yang ingin mencelakakan. Karena dia emang nih nggak ada, maksudnya kita nggak ngelakuin sesuatu, emang niat dia yang jahat aja, maksudnya nggak ada ini gitu. Iya. Boleh tuh komen di kolom komentar tuh. Oke, nih Rizka nih sekali lagi terima kasih nih. Sudah mau bagi sebuah pengalaman. Ini wah parah banget sih awalnya. Iya, ini sampai disediain kresek ya, takut muntah saya. Iya itu dia, makanya tadi gue juga sempet bingung kresek itu buat apa. Nah, karena soalnya kayak kemarin kan aku nyeritain kayak ke Pak Ustadz, kayak yang teman-teman aku pun ya muntah bang sebenarnya. Bener-bener sampai keluar. Ini kalau nggak percaya, kaki aku tuh dingin bang. Kaki aku dingin. Kalau misalnya kayak ada orang yang muntah itu malah jadi kayak nyamber gitu sih. Iya, ada beberapa yang kebawa negatif. Iya, gue tipikal orang yang seperti itu. Oke nih Rizka, semoga cepat sembuh dan bisa beraktivitas kembali normal, dengan sehat dan walafiat. Nah Rizka, sebelum mengakhiri video kali ini, punya pesan-pesan gak nih buat teman-teman yang nonton video lu kali ini? Pesan-pesannya cuma satu sih. Jadi kalau udah dari sebelum berangkat udah ada banyak kendala, mendingan jangan dilanjut. Iya benar. Karena ternyata itu tuh bisa aja kita tuh udah diingetin terlebih dahulu loh, sebelum ada sesuatu yang lebih parah. Dan di awal juga lu sempet kayak meremehkan gitu. Iya, karena ya udah sih apa gitu kan. Iya. Sampai kita kebablasan waktu juga ya saking santainya. Iya benar. Dan apa? Padahal kayak sebenarnya dari kita lupa ngecas. Motor kita tiba-tiba mati yang tanpa itu tuh sebenarnya udah banyak tanda-tanda bang sebenarnya. Karena benar tanggal sial tidak ada di kalender. Iya benar. Dan semuanya itu ya pasti ada pembelajarannya tersendiri dalam suatu cerita ya. Betul. Oke Rizka, sekali lagi terima kasih. Mungkin itu aja, gue Nardi pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.